channel saya. Video kali ini saya masih mau membahas seputar pembuatan visa Schengen. Di video sebelumnya saya pernah membahas pengalaman saya waktu saya datang ke TLS Contact untuk membuat visa Schengen dari kedutaan Prancis. Kadang-kadang seringkali ada pertanyaan dari orang-orang. Mereka tanya, saya mendingan bikin visa Schengen dari negara mana ya? Karena seperti yang kita ketahui, perjanjian Schengen itu meliputi 26 negara anggota Schengen yang ada di Uni Eropa. Beberapa negara tersebut misalnya Swiss, Belanda, Italia, Austria, Jerman, Prancis, Denmark, Skandinavia seperti Finlandia, Swedia, Norwegia, dan lain-lain. Kebanyakan perwakilan-perwakilan negara-negara tersebut ada di Indonesia dan pada umumnya berkantor di Jakarta. Sebelum kalian menentukan membuat visa Schengen dari negara mana, yang pertama adalah buat dulu itinerary-nya terlebih dahulu. Yang kedua, kalian harus tahu term condition dan persyaratan visa di negara tersebut, apa saja syarat-syaratnya dan apa yang harus dipenuhi. Biasanya, untuk pembuatan visa Schengen di suatu negara, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama kali, kita paling banyak berada di negara tersebut saat bepergian ke anggota negara Schengen. Dan yang kedua, mendarat pertama kali di kota yang ada di negara tersebut. Misalkan saya pertama kali mendarat di Paris, berarti saya bisa membuat visa dari kedutaan Prancis. Lalu kemudian yang ketiga, beli tiket pesawat dari kota atau negara yang dituju. Misalkan kalau saya mau bikin visa Schengen dari kedutaan Prancis dan saya mendarat di Paris, artinya saya harus membeli tiket yang paling tidak datangnya dari Paris. Atau kalau saya datang dari kota lain di negara lain, saya akan berada di Prancis lebih lama daripada di negara-negara lain tersebut. Jadi visa Schengen itu adalah visa yang berlaku di negara-negara anggota Schengen dan kita bisa mengunjungi negara-negara tersebut tanpa harus membuat visa lagi. Jadi misalkan kalau kalian datang ke Paris, lalu misalkan mau ke Amsterdam atau Brussels, untuk ke sana kalian tidak usah lagi membuat visa Belanda atau visa Belgia. Kurang lebih contohnya seperti itu. Di video kali ini juga saya akan memberikan contoh itinerary kalau kita mau apply visa dari salah satu kedutaan negara Schengen. Kali ini saya memberikan contoh waktu saya mau apply ke kedutaan Prancis melalui TLS Contact. Jadi kalau saya mau apply visa Schengen dari kedutaan Prancis, paling tidak saya pertama kali masuk dari salah satu negara yang ada di Prancis, misalnya Paris, atau bila tidak masuk dari Paris, itinerary saya kebanyakan ada di Prancis. Itinerary ini penting untuk apply visa Schengen. Selain itu juga penting untuk memperkirakan budget yang akan dikeluarkan di sana. Jadi kita tahu budget untuk transportasi antar kotanya berapa, lalu untuk penginapannya harus di mana dan di hotel mana, kita bisa menghitung terlebih dahulu. Dan kita bisa mempersiapkan budget setelah kita menghitung dari itinerary tersebut. Itinerary ini penting kalau kita apply visa Schengen tanpa ikut tur atau berpergian secara independen. Dan itinerary ini biasanya menjadi salah satu syarat wajib saat kita apply visa Schengen jangka pendek atau waktu kunjungan 90 hari. Dan biasanya memang waktu kunjungan 90 hari atau visa jangka pendek ini untuk turis atau hanya untuk pelancong yang sementara saja, bukan untuk yang menetap di area Schengen. Demikianlah video saya mengenai itinerary visa Schengen dan apa syaratnya agar kita bisa mengajukan visa Schengen di negara-negara tersebut. Demikian informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe.